Hai guys, jadi kemarin aku nyobain mie ayam dan bakso andalan di Depok, tempat yang katanya spesialis tetelan. Yeay! Lokasinya gampang banget bisa dicari, ada di Jalan Kafling Kujang nomor 4A Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok. Tempatnya sederhana tapi rame banget dan beneran tetelannya juara banget, gurih, lembut dan bikin kuahnya makin nikmat. Mie-nya juga kenyal banget dengan porsi yang pas banget buat ngisi perut. Kalau kamu pecinta tetelan, ini tempat yang wajib banget kamu coba. Siapa sih yang gak kenal bakso? Makanan yang berbentuk bulat yang disajikan dengan kuah hangat ini udah kayak teman sejati orang Indonesia kan? Dari perayaan keluarga, kumpul-kumpul bareng temen sampai acara resmi, bakso kayaknya gak pernah absen kan? Tapi kamu tahu gak? Di balik kelezatannya, bakso punya sejarah panjang yang menarik banget loh. Yuk kita bahas bareng. Jadi, awal mula bakso ternyata ada hubungannya sama dinasti Ming di Tiongkok, sekitar tahun 1368 sampai 1644. Ceritanya, ada seorang pemuda bernama Meng Bo yang pengen masakin makanan lembut buat ibunya yang udah tua. Nah, Meng Bo ini terinspirasi dari kue mochi. Itu tuh kue ketan yang ditumbuk halus. Ia coba ide yang sama, tapi dengan daging. Dagingnya itu ditumbuk, dibentuk bulat-bulat kecil, terus disajikan dengan kuah kaldu. Hasilnya, makanan ini jadi terkenal banget di Fuzhou. Terus nyebar ke seluruh Tiongkok. Tapi nggak berhenti di situ aja. Bakso akhirnya sampai ke Nusantara dibawa sama para pedagang Tiongkok. Nama bakso sendiri berasal dari bahasa Hokkien, yaitu bakso, yang artinya daging giling. Tapi ada satu twist nih, karena kebanyakan orang Nusantara itu Muslim, bakso di sini nggak pakai daging babi, tapi diganti daging sapi, ayam, kambing, bahkan kerbau. Nah uniknya, bakso nggak cuma berhenti sebagai makanan impor. Di Indonesia, bakso berkembang lewat akulturasi budaya. Campuran bumbu khas Nusantara, rempah-rempahnya yang melimpah bikin rasa bakso jadi lebih cocok di lidah orang Indonesia. Setiap daerah punya resep bakso sendiri yang bikin kuliner ini makin beragam. Contohnya di Jawa ada bakso urat yang kenyal, di Malang ada bakso balungan yang mantap, terus ada juga bakso aci dari Sunda yang teksturnya beda banget. Bahkan ada bakso telur, bakso ikan, sampai bakso kerikil. Dan jangan lupa beberapa kota di Indonesia juga terkenal banget dengan baksonya, kayak Wonogiri, Solo, dan Malang. Jadi gimana? Setiap mangkuk bakso yang kamu makan ternyata gak cuma soal rasa, tapi juga cerita sejarah yang panjang sekali. Mulai dari Tiongkok menyatu dengan budaya Nusantara hingga jadi salah satu ikon kuliner Indonesia. Bangga banget kan kita? Makanya jangan lupa ya, nikmati bakso favoritmu sambil ingat sejarah serunya. Siapa tahu cerita ini bikin rasanya makin spesial. Yuk kita beralih ke sejarah mie ayam. Siapa sih yang gak kenal menu yang satu ini? Gerobaknya bisa kamu temui di hampir setiap sudut kota. Dari makanan siang sampai cemilan sore, mie ayam selalu jadi andalan saat lapar menyerang. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal-usul mie ayam yang sekarang jadi favorit banyak orang Indonesia? Yuk kita bedah sejarahnya. Awalnya, mie ayam ini adalah keturunan dari bakmi, makanan khas Tiongkok. Di tanah aslinya, bakmi dibuat dari tepung terigu yang biasanya disajikan dengan kuah terpisah. Di atas mie ditambahkan lauk seperti daging berbumbu, biasanya daging babi dan sedikit sayuran. Tapi ketika bakmi hijrah ke Indonesia lewat jalur perdagangan, segalanya mulai berubah nih. Bakmi yang asli Tiongkok ini mulai beradaptasi dengan lidah dan budaya lokal Nusantara. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, daging babi diganti dengan daging ayam yang dimasak dengan kecap, atau yang biasa kita kenal dengan ayam semur. Perubahan ini dipengaruhi kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau. Keren kan? Perubahan gak cuma sampai di situ, ada juga varian baru yang muncul kayak mie yamin, yang terkenal dengan rasanya yang manis karena kecap, atau mie ayam yang langsung dicampur kuah di mangkuknya. Nah, ngomong-ngomong soal kuah, di Wonogiri, Jawa Tengah, mie ayam bahkan udah jadi makanan sehari-hari loh. Mie ayam khas Wonogiri ini unik banget. Satu porsinya berisi mie lembut dengan ayam semur di atasnya, sawi rebus, daun bawang, bakso, dan pangsit. Mau pakai kuah atau kering semuanya tetap enak banget. Tapi yang bikin beda banget dari mie ayam di tempat lain adalah bumbunya. Rahasianya? Ya,
Minyak ayam khas Wonogiri ini terbuat dari campuran minyak sayur, jahe, lada, ketumbar, kulit ayam, dan bawang putih. Kebayangkan wanginya gimana? Yang lebih seru lagi, meskipun mie ayam berasal dari Tiongkok, varian mie ayam seperti yang kita kenal sekarang ini nggak bakal kamu temuin di negeri tirai bambu. Jadi, bisa dibilang mie ayam adalah hasil kreasi unik Indonesia. Nah, kapan lagi kamu bisa nikmatin mie ayam sambil tahu cerita serunya? Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe buat cerita kuliner menarik lainnya. Hai, makasih banyak ya udah mampir di video aku. Please like, comment, dan subscribe. Thank you.